Oke, saya ada sedikit pembukaan untuk minasang sekalian. Tes, oke ya, ini ya. Oke, jadi karena ini di Bekasi ya, di Bekasi yang mayoritasnya berbudaya Betawi ya. Saya mau pantun. Oke, mungkin sebelum saya pantun, cuman satu aja sih pantunnya. Yang pengen ke Jepang, angkat tangan. Yang pengen ke Jepang, maju dong. Maju ke depan, supaya impiannya tercapai. Ayo maju yuk, biar komunikasi kita enak. Bukan, maju duduk. Oke. Kalau saya pantun nanti bilang cakep gitu ya. Di setting. Oke. Ariel Tatum menari-nari. Tarian samba dari Amerika. Assalamualaikum, selamat pagi. STP Hajia luar biasa. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Erik Hendrawan di PT Joyful Care Indonesia. Saya biasa dipanggil Erik Sang atau Kak Erik gitu ya, minasang. Jadi nanti kalau minasang main ke Joy Care gitu ya, ketemu saya bisa panggil Erik Sang gitu atau Kak Erik gitu. Nah di sini saya akan membawakan materi, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada Ibu Eli serta jajaran tim STP Hajia yang sudah mengizinkan kita untuk presentasi di agenda kali ini. Dan untuk perkenalan yang pertama adalah saya ingin memperkenalkan PT tempat saya bekerja, PT Joyful Care Indonesia. Yang mungkin di layar sudah bisa dilihat ya, PT Joyful Care Indonesia adalah joint venture ya, minasang ya atau teman-teman sekalian, dari dua perusahaan yang sudah lama. Yang pertama ada Salim Group. Yang kedua ada Jellyfish Education Indonesia. Mungkin minasang ada yang tahu Salim Group? Enggak ada. Indomart tahu ya? Indofood? Indomie ya, tahu ya? Mukanya anak kos. Ya, jadi itu adalah grupnya Salim. Bentar, belum ganti ya. Jadi itu adalah salah satu grup Salim Group seperti itu ya. Dan kita termasuk di dalam grup itu. Dan bekerja sama dengan PT Jellyfish Education Indonesia yang memang sudah lama berada di pendidikan bahasa Jepang ya di Tangerang seperti itu, teman-teman. Ini suara saya terdengar ya? Oke. Dan joint venture menjadikan satu perusahaan baru yang bernama PT Joyful Care Indonesia. PT Joyful Care Indonesia kurang lebih established kurang lebih sekitar 2 tahun, dari tahun 2020 sampai dengan hari ini. Dan mungkin bisa silakan kalau mau digeser. Nah, programnya ada dua sementara ya, programnya ada dua. Yang pertama adalah program yang bernama Joy Care. Joy Care sendiri adalah program bekerja ke Jepang sebagai high level caregiver. Mungkin di sini teman-teman sudah tahu caregiver itu apa? Perawat lansia ya teman-teman ya. Jadi pengasuh atau perawat lansia seperti itu. Dan program yang satu lagi itu bernama Joy Green seperti itu ya. Jadi di sini di kesempatan kali ini saya ingin sedikit membuka ya perkenalan terkait Joy Care itu seperti apa gitu ya. Mungkin di next slide. Ya, tentang lansia dan caregiver di Jepang.
kurang lebih bayangan minasang semuanya, lansia di Jepang, lansia itu di usia berapa? Mungkin kakak, lansia itu di usia berapa kak? Disebut lansia itu di usia berapa? 50 sampai 70. Kalau Kak Denny? Di atas 60. Mungkin mindset kita seperti itu ya, menganggap lansia itu di Indonesia ya, itu di usia 50 sampai dengan 70 atau 65 tahun seperti itu ya, minasang. Kalau di Jepang, usia 50 sampai dengan 70 tahun kalian bilang lansia, diomelin. Nandaro gitu ya, dimarahin. Saya belum tua gitu, masih kerja, masih aktif gitu ya. Jadi di Jepang itu usia 50 sampai dengan 70 itu masih aktif. Yang ada di panti lansia, yang sudah masuk panti lansia itu biasanya di usia sekitar 80 ke atas ya, 90, bahkan banyak yang usianya itu 100 tahun. Di Indonesia mungkin kita jarang ya ketemu lansia yang usianya 100 tahun ke atas gitu, jarang ya. Ini kayak nggak imbang ya, sini banyak, sininya sedikit gitu. Apa mau digabung ke sini, Kak? Yang di sana nggak apa-apa, di sana, oke? Ya, itu ya sekilas tentang lansia di Jepang. Jadi usianya itu memang mendekati 100 tahun gitu ya, yang memang perlu dibantu oleh orang lain seperti itu. Kemudian caregiver di Jepang. Nah, ini ada sedikit tulisan di sini ya. Dalam waktu dekat akan banyak dibutuhkan caregiver di Jepang. Tahun 2020 ya, minasang ya. Itu negara Jepang itu kekurangan caregiver sekitar 100.000. Dan di tahun 2025 artinya 3 tahun dari sekarang itu negara Jepang akan kekurangan ya tenaga kerja untuk membantu lansia itu sekitar 320.000 orang. Dan nanti beberapa tahun ke depan, tahun 2035 itu tenaga kerja caregiver itu dibutuhkan sekitar 790.000. Jadi memang setiap tahun angka kebutuhan caregiver di Jepang itu meningkat, teman-teman. Dan sebagai gambaran ya, teman-teman, lansia di Jepang itu angkanya sangat tinggi sekarang ya. Dan semakin tahun memang semakin banyak. Oleh karena itu tenaga kerja yang dibutuhkan juga semakin banyak. Persentasinya dalam satu negara Jepang, populasi lansianya itu di angka 27,5%, 0,9 atau 0,5% kalau nggak salah, di tahun 2018. Dan di tahun ini itu katanya sudah hampir 30% populasi lansia dalam 100% populasi Jepang. Artinya apa? Sangat banyak. Kita boleh lanjut untuk melihat datanya. Ya, data ini ya. Teman-teman bisa lihat ya, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Di sini rasio of senior citizen di Jepang ya. Di tahun 2018 sesuai yang saya bilang tadi, di sini 72,3% itu usia yang bukan lansia dan usia lansianya itu 27,7%. Sedangkan di Indonesia itu cuman ada 5,6% kalau nggak salah ya, sekitar 6%. Jadi ibaratnya kita di Indonesia ketemu 20 orang baru ketemu 1 orang yang lansia. Kalau kita di Jepang ketemu 4 orang, 1 pasti lansia. Gitu ya. Jadi saking banyaknya ya lansia yang ada di negara Jepang, dan bahkan di seluruh dunia itu yang paling banyak lansianya itu di Jepang, minasang, di negara Jepang. Kemudian di kotak nomor 2 ini terkait usia harapan hidup lansia di Jepang. Semakin tahun semakin meningkat seperti yang saya bilang tadi ya. Di sini ada female ya, untuk wanita. Dia untuk usia rata-rata hidupnya itu sampai dengan saat ini itu ada 90
87,65 tahun. Dan semakin tahun nanti semakin panjang usianya, harapan hidupnya. Kemudian di laki-laki juga sama ya, seperti itu ya, angkanya naik. Kemudian di kotak nomor 3, angka anak baru atau kelahiran di Jepang. Semakin tahun semakin menurun. Semakin tahun semakin menurun. Di tahun 2060 nanti itu berkurangnya dengan saat ini tuh hampir setengahnya. Jadi misalkan sekarang ini ada angka kelahiran yang seperti di tulisan ini, nanti di tahun 2060 itu setengahnya hilang. Seperti itu. Jadi memang angka kelahiran itu semakin tahun semakin menurun. Tentu banyak ya faktor yang mempengaruhi ya. Salah satunya adalah orang Jepang jarang yang mau nikah, contohnya seperti itu. Kemudian di kotak nomor 4, data nomor 4 di sini ya. Banyak lansia di Jepang, banyak panti lansia di Jepang, dan semakin tahun semakin meningkat. Itu bukan cuma di kota besar saja, menyebar di seluruh negara, di seluruh kota yang ada di Jepang itu menyebar angkanya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini adalah apa? Angka lansianya meningkat, angka pantinya bertambah. Penyebarannya itu bukan cuma di kota-kota besar saja, bahkan yang di pinggir-pinggiran Jepang pun ada panti lansia seperti itu. Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Nih, ini adalah peta negara Jepang. Peta negara Jepang. Yang paling utara ada Hokkaido ya. Ada Hokkaido. Di sini ada sekitar kurang lebih 614 panti yang dapat menampung 43.000 kurang lebih lansia. Kemudian di prefektur yang ibu kota negara Jepang ada di mana? Ada di Kanto. Di Kanto di sini nilainya yang paling tinggi ya. Untuk populasi manusianya juga paling tinggi. Di sini ada 3.408 panti yang bisa menampung sekitar 200 ribuan lansia, kurang lebih seperti itu. Dan ini menyebar di seluruh Jepang ya, sampai ke Kyushu ya, ke Okinawa juga ada panti lansia yang menampung lansia di Jepang. Kurang lebih ini ya gambaran dari persebaran lansia yang ada di Jepang dan panti yang semakin tahun memang semakin banyak seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Di sini ya gambaran panti lansia. Mungkin kita punya imajinasi di Indonesia kan kita jarang ya ketemu panti lansia seperti itu ya. Karena memang budaya, beda budaya. Di Indonesia kita menaruh orang tua kita ke panti pasti dianggap kurang ajar gitu ya. Durhaka loh gitu. Orang tua nggak dirawat ditaruh di panti gitu. Kalau di Jepang itu sudah dari lama budayanya seperti itu. Di panti, gambaran panti yang ada di Jepang itu bukan seperti yang ada di Indonesia. Mungkin kita sering nonton TV gitu ya. Anggapan panti itu kayak panti asuhan seperti itu. Bukan ya teman-teman ya, bukan. Kalau di Jepang itu fasilitasnya lengkap. Bahkan ada alat treatmentnya juga, gizinya diperhatikan. Mungkin kita kalau mengasuh orang tua ya, apakah kita memperhatikan gizi lansia? Kurang ya. Kita masak apa ya orang tua kita kasih makan itu gitu ya. Padahal sebenarnya itu pantangan untuk orang tua kita misalnya seperti itu. Kalau di Jepang enggak. Itu sangat diperhatikan secara detail. Jadi lansia ini menghidap apa, nggak boleh makan apa gitu ya. Itu ada tim gizinya, ada yang mengatur itu. Jadi memang baik untuk orang Jepang itu menaruh orang tua di panti lansia. Dan nanti seminggu atau 1 bulan sekali baru dijenguk seperti itu. Itu sudah budaya dari lama di Jepang. Dan bahkan ada asuransinya juga orang Jepang gitu ya. Ketika nanti sudah tua masuk panti lansia sudah tidak mengeluarkan biaya dari pemerintah, biayanya seperti itu. Nah ini sedikit gambaran tentang lansia yang ada di Jepang dan pantinya ya. Pantinya di sini kurang lebih seperti ini. Ada alat-alat untuk treatmentnya juga kalau dia nggak bisa berjalan seperti itu ya. Dan tenaga caregivernya juga diperhatikan ya. Maksudnya di sini untuk uniformnya ada, kemudian untuk
perlakuannya itu juga sudah ada pembelajarannya, skillnya juga ada seperti itu ya. Jadi memang lansia di Jepang budayanya seperti ini. Ini hanya gambaran saja kepada minasang kenapa kok Jepang ini butuh banyak sekali tenaga kerja caregiver, karena memang lansianya banyak, pantinya banyak, dan budayanya seperti itu. Oke, poinnya saya sampaikan dari program Joycare mungkin seperti itu. Kita lanjut ke next slide. Di sini kita akan ke program Joy Green. Joy Green sendiri di sini sebelum mas. Joy Green sendiri adalah bekerja ke Jepang sebagai high level building cleaner atau building cleaning nanti di Jepang. Ya, oke, kita lanjut di sini di slide selanjutnya. Nah, kalau Joycare itu program yang pertama dari PT Joyful Care Indonesia, Joy Green ini program yang kedua atau program baru. Joy Green sendiri itu baru di launching di tahun ini 2022, sekitar awal tahun seperti itu, minasang atau teman-teman sekalian. Kenapa kok baru diluncurkan? Ya, jadi historinya seperti ini. Di sini ada gambar JBMA tadi, Kak. Ada logo JBMA dan Joycare berjabat tangan. Artinya di sini kerjasama ya, kerjasama. JBMA itu singkatan dari apa? Ada yang tahu? Nanti dapat hadiah kalau tahu. Nggak boleh, ini kan yang lain. Ada yang tahu JBMA itu apa singkatannya? Angkat tangan aja, nanti saya kasih permen. Ya, salah nggak apa-apa. Apa Kak? Japanese Building Maintenance. Kurang tepat, ada yang mau melengkapi? Nggak ada ya? Oke, permainnya batal. Oke, JBMA adalah Japan Building Maintenance Association. Jadi adalah asosiasi besar yang ada di Jepang yang membawai perusahaan-perusahaan building cleaning. Perusahaan building cleaning yang di bawah asosiasi JBMA itu ada sekitar 2.800 perusahaan tergabung dalam asosiasi ini dan dipercaya oleh pemerintah Jepang untuk menyelenggarakan berbagai event di building maintenance yang ada di Jepang, termasuk perekrutan dari negara lain. JBMA ini bekerja sama ya dengan PT Joyful Care Indonesia dan melahirkan program baru yang bernama Joy Green. Joy Green. Untuk Joy Green sendiri, teman-teman, itu baru memang kita buka di tahun ini dan baru ada sekitar 3 angkatan. Baru ada 3 angkatan. Angkatan pertama, alhamdulillah sudah direkrut sekitar 40 kandidat di gedung perhotelan yang ada di Jepang. Kemudian di angkatan kedua itu sudah terekrut sekitar 11 kandidat, ada di 4 perusahaan. Macam-macam perusahaannya, ada di gedung bandara, ada di perhotelan, ada di perkantoran seperti itu. Dan untuk batch ketiga ini yang nanti akan kita buka untuk programnya ke depan, batch 3, batch 4 dan seterusnya. Oke, kita lanjut dulu ke slide selanjutnya. Building cleaning di Jepang ya. Building cleaning sendiri itu adalah pembersihan area dalam gedung. Jadi bukan kita manjat-manjat ke kaca-kaca yang ada di gedung terus pakai safety gitu, enggak ya. Ini yang ada di dalam gedung. Waduh, 10 menit lagi katanya. Oke, mungkin boleh nambah ya waktunya ya, sebentar ya. Oke, jadi untuk building cleaning di sini kurang lebih ini ya, ada hotel, bandara, rumah sakit, perpustakaan, kantor dan lain-lain. Kemudian untuk gambaran pekerjaannya di slide selanjutnya di sini. Ya, seperti ini ya, ada peralatan-peralatan yang memang tidak kita temui di Indonesia tapi ada di Jepang seperti itu ya. Contoh pekerjaannya sendiri seperti di hotel, misalkan di housekeeping seperti itu ya. Housekeeping terbagi 2 ya, ada di room attendant, ada di public area seperti itu, dan di perkantoran, ada di bandara dan lain-lain. Ini untuk pekerjaan di bidang building ini. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar Jepang itu negara bersih.
Ya, sering ya dengar ya, di anime juga sering ada ya. Jepang negara bersih. Salah satu yang menjadikan Jepang bersih itu apa? Ya building maintenance ini. Jadi orang yang pengen kerja sebagai building maintenance ini merupakan suatu kebanggaan harusnya ya, karena bisa belajar secara langsung bagaimana kok Jepang ini bisa bersih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, di sini sudah masuk mengenai Tokutei Gino Visa ya, karena kita menggunakan visanya itu Tokutei Gino. Tokutei Gino Visa sendiri itu baru diterbitkan di tahun 2019. Jadi ini tergolong visa baru. Jenis visa di Jepang ada yang bisa memberi tahu? Visa di Jepang itu untuk bekerja ada apa aja sih gitu? Tokutei Gino ini satu ya. Kemudian ada visa apa lagi? Pelajar kan bukan kerja. Yang kerja. Kenshusei. Terus bisnis. Oke, jadi di sini ya untuk perbedaannya saya ingin sedikit jelaskan. Untuk visa Kenshusei yang dijawab Masnya ini memang banyak di Indonesia itu memang apa ya? Selama ini mayoritas ya menggunakan visa jenis magang atau Kenshu visa seperti itu ya. Dan mungkin kita punya teman atau kita punya tetangga ya yang pergi ke Jepang ya untuk magang di Jepang selama kurang lebih 3 tahun biasanya seperti itu ya, pulang ke Indonesia. Nah ini sedikit ada perbedaan ya dari visa jenis itu. Pemerintah Jepang mengeluarkan visa ini tentu saja dengan harapan peserta atau kandidat yang menggunakan visa jenis ini itu bisa kerja lama di Jepang, bukan cuma 3 atau 5 tahun saja seperti itu ya. Dan dari jenis visanya sendiri berbeda, bukan magang atau bukan training ke Jepang, tapi berstatus pekerja atau visa jenis kerja di Jepang. Bahkan dari segi gaji dan perlakuan itu dibedakan antara jenis visa ini dengan visa magang seperti itu ya teman-teman ya. Dari segi salary itu disesuaikan dengan UMR yang ada di Jepang. Kemudian dari perlakuan, kalau perusahaan mengeluarkan bonus ya untuk karyawannya tentu saja akan dapat seperti itu. Jadi dari segi keuntungan menggunakan visa ini lebih banyak. Kemudian pemerintah Jepang kenapa kok membuka jenis visa ini? Ya karena memang dari usia produktif yang ada di Jepang itu saat ini menurun. Angkanya tadi ya di data tadi, angka kelahiran semakin tahun semakin menurun, angka lansianya semakin tahun semakin naik. Oleh karenanya memang pemerintah Jepang khawatir saat ini ya dan mengeluarkan visa jenis baru untuk orang asing bisa membantu sektor-sektor tertentu yang ada di Jepang. Ada 14 sektor atau bidang yang dibuka untuk visa jenis ini. Antaranya ada restoran, kemudian ada pertanian, kemudian ada building cleaning di situ ya, ada konstruksi juga, caregiver dan ada yang lain. Ada otomotif contohnya ya, seperti itu. Dan untuk teman-teman mendapatkan visa jenis ini itu nggak sembarangan ya, ada syaratnya. Ada syarat khususnya, namanya juga Tokutei Gino Visa atau Specified Skill Worker. Artinya teman-teman yang ingin apply visa jenis ini harus memiliki skill terlebih dahulu. Skillnya itu apa? Tergantung teman-teman nanti mau ambil yang bagian apa, sektor apa. Tentunya pemerintah Jepang mengeluarkan tesnya atau ujiannya seperti itu. Dan cara untuk mendapatkan visa jenis ini bagaimana? Lanjut. Syarat yang pertama adalah lulus tes skill dari pemerintah Jepang. Dari ke-14 sektor tadi itu ada tesnya, pasti ada tesnya untuk skillnya. Contohnya untuk caregiver itu ada skill caregiver dalam bahasa Indonesia, ada skill caregiver dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Jepang ya, dalam bahasa Jepang yang dibuka oleh Prometric. Teman-teman juga sudah bisa akses kalau mau daftar seperti itu ya. Dan kalau nggak salah schedule-nya itu 1,5 bulan sekali dibuka untuk ujiannya. Kemudian kalau misalkan building cleaning ya yang kita buka itu agak sedikit berbeda ya dengan Prometric. Dia yang menyelenggarakan langsung adalah JBMA
atau Japan Building Maintenance Association datang ke Indonesia untuk menyelenggarakan tes. Dan di Indonesia untuk building maintenance itu baru 2 kali menyelenggarakan tes, di tahun kemarin dan di tahun ini. Tahun ini nanti di bulan 7 bulan ini ya, bulan ini di akhir bulan seperti itu untuk building cleaning. Kalau untuk caregiver sudah bisa diambil terus menerus. Kalau untuk building cleaning memang terbatas karena memang baru di Indonesia ini baru. Dan alhamdulillah Joycare bisa kerjasama seperti itu ya. Kemudian untuk syarat yang kedua tesnya ya, yaitu adalah tes bahasa Jepang. Teman-teman yang mengambil visa jenis ini minimal harus berkemampuan N4, JLPT N4 atau JFT Basic A2, itu minimal. Kalau nggak punya itu dua syarat itu nggak bisa. Pakai JTEST atau NATES itu nggak bisa. Harus JLPT, kalau nggak JFT Basic A2. Kemudian setelah lulus tes tadi yang saya sebutkan, teman-teman juga harus mendapatkan kontrak atau direkrut secara langsung oleh perusahaan Jepang. Artinya teman-teman harus lulus interview, harus meyakinkan perusahaan agar mau memberikan kontrak kepada teman-teman. Kalau perusahaan memberikan kontrak kepada teman-teman, artinya syaratnya sudah mencukupi dan bisa apply di kedutaan besar Jepang yang ada di Indonesia. Seperti itu ya, baru nanti visanya terbit. Kurang lebih seperti ini untuk Tokute Gino Visa. Kita lanjut ke slide selanjutnya karena tadi udah 10 menit ya. Oke, di sini ya, saya ingin memberikan gambaran kepada teman-teman terkait Tokute Gino Visa di Jepang. Itu berapa sih gajinya gitu ya? Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya. Gajinya dimulai dari 160.000 sampai dengan 200.000 yen. 160.000 sampai dengan 200.000 yen, atau kalau dirupiahkan dalam rate saat ini itu 19 juta sampai dengan 23 juta. Nah, pertanyaannya di Jepang kan juga pengeluarannya besar ya, pasti besar. Beda kayak yang ada di Indonesia ya pasti. Dan pengeluaran besar bisa nabung berapa itu juga menjadi pertanyaan teman-teman sekalian biasanya seperti itu. Nah, sebelum ke situ saya ingin menjelaskan dulu untuk visa jenis ini di dalam kotak warna biru ya di sini ya. Di sini ada meliputi gaji pokok, itu belum termasuk biaya lembur. Jadi apabila teman-teman lembur nantinya itu masih akan ada tambahan. Kemudian naik shift ya atau shift malam, itu ketika teman-teman bekerja di atas jam 10 malam sampai jam 6 pagi, itu pemerintah Jepang sudah mengatur akan mendapatkan tambahan lagi 25% dari GQ atau gaji per jam teman-teman sekalian. Nah, ini sudah umum ya, seluruh pekerja di Jepang juga seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tunjangan. Yang seperti saya sampaikan tadi, ketika perusahaan Jepang itu memberikan bonus tahunan misalkan kepada karyawannya, entah itu orang Jepang ataupun orang asing, teman-teman yang menggunakan visa jenis ini dapat. Jadi sedikit beda dengan visa jenis magang. Kalau magang saya kurang paham dapat apa enggak. Cuman kalau visa jenis ini dapat. Tentu saja juga tergantung dari perusahaannya mengeluarkan atau tidak, seperti itu. Mungkin nanti di sharing alumni akan disampaikan ya. Nanti Nadia Sang bonusnya berapa tuh setahun gitu ya. Oke. Kita lanjut ke waktu kerja. Waktu kerjanya idealnya adalah 8 jam per hari. Sama kita di Indonesia juga idealnya seperti itu ya, 8 jam per hari, 5 hari per minggu. Jadi ada libur 2 kali seminggu. Tapi ada juga yang menerapkan 6 hari kerja tapi per harinya itu 6 jam. Itu juga ada seperti itu. Jadi tergantung perusahaan menerapkannya seperti apa. Kemudian di sini untuk shift kerja itu diberlakukan dan tidak. Bisa jadi diberlakukan, bisa jadi tidak, itu pun tergantung dari perusahaannya seperti apa, pekerjaannya seperti apa. Nah, sekarang kita ke gaji ya. Gaji yang tadi saya sampaikan 19 sampai dengan 23 juta rupiah kalau dirupiahkan ya. Itu terpakai untuk apa aja sih di Jepang gitu ya biasanya ya. Ini berdasarkan data ya, data yang sudah alumni kita sudah ada di Jepang dan sudah mendapatkan visa jenis ini hidup di Jepang. Rata-rata pengeluaran untuk sewa yang pertama, sewa di sini adalah sewa apartemen atau rumah yang sudah disiapkan oleh perusahaan. Jadi teman-teman di Jepang itu tidak perlu khawatir nanti sampai Jepang
akan cari kos sendiri ya. Misalkan download Mami Kos gitu. Kok nggak ada gitu. Nggak ada Mami Kos di Jepang ya. Jadi sudah disiapkan oleh perusahaan, itu sudah pasti. Antara apartemen ataupun bentuknya itu rumah, itu nanti tergantung perusahaannya menyewakannya seperti apa. Rata-rata untuk biayanya adalah 20 sampai dengan 30 ribu yen, atau kalau dirupiahkan sekitar 2,5 sampai dengan 3.500.000 rupiah. Kemudian kira-kira untuk biaya makan dalam 1 bulan itu berapa sih di Jepang gitu ya. Ini nilai average, tidak terlalu boros, tidak terlalu irit. Di angka 25 ribu yen. Kalau pengalaman saya dan Garda Sensei dulu waktu di Jepang, itu cuma habis sekitar 20 ribu atau 22 ribu dalam 1 bulan. Kalau di sini average ya, tidak terlalu boros, tidak terlalu irit juga, sekitar 25 ribu yen atau sekitar 3 juta rupiah untuk makan. Itu kadang-kadang juga makan di luar, kadang-kadang masak seperti itu ya. Kemudian untuk pembayaran air, listrik dan gas, karena kita juga menggunakan ya di Jepang, itu sekitar 7 ribu yen atau sekitar 800 ribu. Kemudian di sini pengeluaran tak terduga, misalkan kita sakit, misalkan kita pengen jalan-jalan, misalkan kita pengen pas berangkat kerja gitu ya, ada jidoan baiki, kita beli, minum, kita jajan gitu ya, kita fitness di gym gitu ya, itu pengeluaran tak terduga itu biasanya sekitar 15.000 yen atau sekitar 2 juta rupiah. Kemudian di situ ada pajak dan asuransi. Pajak dan asuransi sendiri wajib kita bayarkan di Jepang karena kita tinggal dan bekerja di Jepang, sama halnya seperti orang Jepang. Di sini ada pajak asuransi ketenagakerjaan, asuransi kesehatan dan pensiun karyawan. Untuk yang menarik di sini adalah untuk asuransi kesehatan, teman-teman. Asuransi kesehatan di Jepang itu berbeda, agak sedikit berbeda dengan BPJS di Indonesia. Kalau BPJS di Indonesia penggunaannya tahu sendiri ya seperti apa. Antri, terus rujukan ke sana ke sini gitu ya, tahulah, paham lah ya. Kalau di Jepang enggak, kalian mau pakai itu di klinik manapun, rumah sakit manapun bisa langsung. Tapi yang jadi pembeda, yang di cover 70%, yang kita harus bayarkan sendiri adalah 30%. Jadi kita tetap harus nabung untuk apabila kita misalkan demam ataupun apa gitu ya, kita berobat habis 100 ribu, yang ditanggung adalah 70 ribu, 30 ribunya kita bayar sendiri, seperti itu ibaratnya ya, seperti itu. Kemudian untuk yang menarik selanjutnya adalah untuk pensiun karyawan. Pensiun karyawan itu selayaknya nanti didapatkan ketika kita pensiun ya. Tapi menariknya di Jepang, ketika kita misalkan sudah kerja di Jepang 15-20 tahun di Jepang, pengen pulang ke Indonesia ya, itu bisa dicairkan, tapi nggak 100%, tapi bisa dicairkan sebagian besar, walaupun itu belum masuk ke usia pensiun. Jadi ini kalau disebutnya adalah nenking, kalau teman-teman sudah pernah dengar ya, itu bisa dicairkan. Kemudian selanjutnya di situ ada pajak ya, pajak penduduk dan pajak apa di situ? Pajak penduduk dan pajak apa itu? Pajak ya, itu sama dengan kita halnya orang Jepang. Kita diperlakukan sama, visanya visa bekerja, dan kita harus membayarkan pajak penghasilan dan pajak penduduk. Seperti itu kurang lebih untuk pengeluaran yang kira-kira akan keluar di Jepang. Kalau ditotalkan ke bawah, kita masih punya sisa sekitar 68 sampai dengan 72 ribu yen. Atau kalau dirupiahkan sekitar 8,8 sampai dengan 9,3 juta rupiah. Ini yang bisa kita tabung ataupun nanti kirim ke orang tua, seperti itu ibaratnya, itu terserah dari diri masing-masing. Cuman yang mau saya tanya di sini, minasang yang masih kuliah di sini angkat tangan. Masih kuliah ya, belum lulus. Kemudian yang masih dibiayai orang tua angkat tangan. Setelah teman-teman bekerja di Jepang, bilang ke bapak, Pak, stop bekerja, saya yang akan menggaji bapak. Karena bisa mengirim sekitar 8,8 sampai dengan 9,3 juta rupiah per bulan.
Tentu saja kita mengontrol keuangan kita masing-masing ya. Kita nggak bisa samakan seperti ini. Kalau kita di Jepangnya itu suka barang-barang branded, suka iPhone gitu ya, cicilan kemana-mana, susah. Untuk mendapatkan seperti ini susah. Jadi memang kembali kepada diri kita sendiri untuk pengeluarannya seperti itu. Nah, ini hanya gambaran saja ya, gambaran untuk bekerja di Jepang menggunakan visa jenis ini itu seperti apa sih gitu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Gambaran alur program di PT Joyful Care Indonesia, Joycare maupun Joy Green. Diawali dari pendaftaran. Pendaftaran di sini bisa diakses melalui link. Link ini bisa didapatkan ketika teman-teman ikut seminar. Ikut seminar atau mendaftar langsung secara di sosial media ya atau WhatsApp, bisa langsung ke link tersebut, Joycare maupun Joy Green. Kemudian di situ ada seleksi dokumen dari kita nanti untuk persyaratan seperti apa. Kemudian ada pembelajaran bahasa Jepang ya, sampai dengan level N4. Ini bagi yang belum pernah belajar Jepang sama sekali atau dari nol. Untuk pembelajaran bahasa Jepangnya sendiri itu rata-rata adalah 3 sampai dengan 4 bulan. Pembelajaran bahasa Jepang sampai dengan level N4. Kalau yang N5 itu 3 bulan, mohon maaf. Kalau yang N4 itu sekitar 19 minggu atau hampir 5 bulan. Ini secara online. Secara online-nya pun itu melalui video. Jadi kalian ketika kerja, ketika berkuliah itu masih bisa disambi. Ketika malam hari ataupun ada waktu senggang ya dikerjakan, syukudai atau PR-nya, tonton videonya, lalu ikuti live lesson-nya seminggu sekali. Kurang lebih seperti itu, online pembelajaran bahasa Jepangnya. Kemudian untuk seleksi, setelah teman-teman selesai pembelajaran bahasa Jepang, kita adakan seleksi masuk Joycare atau Joy Green Training Center. Terserah kalian mau pilih yang Joycare atau Joy Green di sini ya. Bagi teman-teman yang sudah kemampuannya N4 itu tidak perlu belajar bahasa Jepang lagi, bisa langsung ke proses yang keempat atau seleksi. Seleksinya di sini meliputi pembuatan esai itu untuk pengajuan beasiswa Gakuseker. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian di sini ada video. Kemudian ada surat izin keluarga ya, karena teman-teman nantinya akan bekerja di Jepang jauh ya. Kita akan minta untuk teman-teman meminta izin kepada keluarga secara tertulis. Kemudian di sini ada interview ya. Ini biasanya dilakukan oleh Bapak Shiro Fukumura untuk interview masuk Joycare Training Center. Kemudian ada tes bahasa Jepang. Jadi bahasa Jepang minasang entah itu dipelajari di perkuliahan ataupun melalui online training kita, itu akan ada tesnya di situ. Kemudian ada tanda tangan kontrak ya untuk beasiswa pinjaman ataupun kontrak belajar. Di situ akan dikirimkan sebelum teman-teman datang. Lalu offline training atau training di Tangerang. Kurang lebih waktunya untuk training ini adalah 3 sampai dengan 4 bulan. Kalau yang 3 bulan itu programnya Joycare, kalau yang 4 bulan itu programnya Joy Green, seperti itu teman-teman. Mungkin nanti secara detail teman-teman bisa ikuti seminarnya ke masing-masing program ya yang diselenggarakan di hari Minggu seperti itu. Kemudian di sini di dalam 3 sampai dengan 4 bulan ini teman-teman nanti akan diajarkan apa saja, tentu saja skill. Kemudian bahasa Jepang. Kemudian percakapan bahasa Jepang. Ilmu ketika nanti interview dengan orang Jepang, karena tidak semua yang bisa bahasa Jepang walaupun itu N1 bisa lolos interview. Bisa lolos interview, enggak semua walaupun bahasa Jepangnya N1. Ini ada pembelajarannya. Hanya Joycare yang tahu, wis. Kemudian ada skill ya, skill yang dipelajari nanti untuk caregiver ataupun building cleaning. Kemudian di dalam 3 sampai 4 bulan ini akan diambil juga untuk tes SSW atau Specified Skill Worker untuk tesnya ya dari pemerintah Jepang. Kalau caregiver ya nanti pendaftar untuk tes caregiver. Kalau building cleaning kita sesuaikan schedule dari JBMA yang menyelenggarakan tes di Indonesia. Kemudian setelah teman-teman mendapatkan sertifikat ya, sertifikat untuk building cleaning maupun caregiver dan mendapatkan sertifikat untuk JFT Basic A2 atau JLPT N4, teman-teman sudah 50% ya, 50% sudah lengkap syaratnya. Tinggal interview dengan perusahaan Jepang.
interview dengan perusahaan Jepang ini juga nanti akan kita bantu untuk prosesnya. Kita akan siapkan, kita akan mediasi di situ. Kemudian setelah teman-teman mendapatkan kontrak dengan perusahaan Jepang, apa yang selanjutnya dilakukan? Pengurusan dokumen. Pengurusan dokumen ini kurang lebih untuk waktunya adalah 3 bulan karena kita menunggu Certificate of Eligibility dari Jepang, COE. COE ini kita yang mengeluarkan adalah imigrasi yang ada di Jepang ya, atau pemerintah Jepang melewati imigrasi. Ini kita apply langsung ke sana dan menunggu waktu untuk keluarnya kapan, seperti itu. Izin tinggal ya. Kemudian dokumen yang lainnya seperti medical check up, kemudian EKTKLN, kartu tanda kerja keluar negeri ya, untuk pembayaran pajak di Indonesia dan lain-lain. Kemudian ada yang terakhir adalah pengurusan visa di Kedutaan Besar Jepang yang ada di Indonesia. Kedutaan besar yang ada di Kedutaan Besar Jepang yang ada di Indonesia ada di 5 kota ya teman-teman ya. Ada di Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, dan Bali. Nah ini nanti pengurusannya sesuai domisili teman-teman masing-masing. KTP-nya domisili mana, seperti itu. Kemudian setelah visa terbit, tentu saja teman-teman menunggu schedule ya, schedule dari perusahaan, lalu berangkat ke Jepang. Kurang lebih seperti ini untuk gambaran alur program yang ada di kita. Di situ kita akan jelaskan lebih detail lagi. Gitu ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah ini ya sedikit gambaran untuk high quality dari PT Joy Vulcan Indonesia. Ini dibuktikan oleh apa? Dibuktikan oleh hasil tes. Dari data yang ada di Japan Foundation untuk program caregiver, karena untuk building cleaning ini baru ya, program caregiver yang sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Ini untuk tesnya dari Japan Foundation. Nilai untuk JFT basic ya, passing rate-nya itu hanya 44,2%. Kita bandingkan dengan masyarakat pada umumnya yang belajar melalui PT Joy Vulcan Indonesia, di sini nilainya adalah 86,5%. 83 ya, 83,7% ya di situ ya. Mata saya agak buram. Ini dari 122 siswa kita yang ikut tes ya. Ini satu kali coba ya, satu kali coba. Yang lolos sekali coba itu ada 102 untuk JFT Basic A2 atau pembelajaran bahasa Jepang. Kemudian untuk SSW atau skill caregiver-nya, di sini untuk SSW bahasa Indonesia dan bahasa Jepang dari JF presentasinya seperti ini, kurang lebih 69,1 dan 76,5. Kita bandingkan dengan masyarakat pada umumnya yang belajar melalui Joycare. Untuk SSW bahasa Jepang di sini angkanya adalah 98,5% dan SSW bahasa Indonesianya 100%. Artinya di sini sekali coba semuanya lulus yang bahasa Indonesianya. Yang bahasa Jepangnya di sini sekali coba hanya ada 2 yang tidak lulus. Artinya untuk 2 atau ketiga kali coba mereka lulus ya. Seperti itu. Ini hanya angka Ipatsu atau satu kali coba aja. Ya, ini ya. Kita bilang high quality tentu saja bisa menunjukkan bukti. Tentu saja didukung oleh pendidikan ya. Pendidikan yang ada di Joycare itu sedemikian rupa diisi oleh orang-orang yang berkualitas dan berkompeten seperti itu. Contohnya di sini hadir ya, ada Wataru Sensei, ada Garda Sensei. Nanti juga akan ada presentasi juga dari mereka. Kita lanjut ke rincian biaya program ya. Rincian biaya program pada dasarnya adalah 23 juta rupiah. Ini tidak termasuk online kelas ya. Iya 5 menit lagi iya. Ini loh yang ditunggu-tunggu Minasang ya. Iya enggak? Iya enggak Minasang? Untuk biaya program ya, 23 juta rupiah ini termasuk apa aja di sini juga sudah kita buka datanya ya. Artinya apa? Kita berusaha untuk transparan dari segi biaya ya. 23 juta rupiah ini juga bisa dibayarkan di Indonesia, bisa dibayarkan di Jepang. Kalau dibayarkan di Jepang namanya adalah beasiswa Gakusei Care.
pinjaman ya, pinjaman beasiswa Gakuseker. Biaya-biaya ini itu termasuk, sebentar ya, masih sebentar. Nah itu ya, termasuk apa saja di situ sudah tertulis semua, termasuk asrama, termasuk pendidikan, biaya tes, MCU, pengurusan visa dan lain-lain. Yang tidak termasuk cuma tiket pesawat sama biaya yang bersifat pribadi. Artinya tiket pesawat di sini kenapa nggak kita masukkan biaya program? Mungkin teman-teman juga sudah ada yang review LPK gitu ya. Review LPK biayanya berapa? Mungkin ada yang 30 juta, 40 juta termasuk tiket pesawat. Kita sengaja memang pisahkan ini dari tiket pesawat. Karena apa? Tiket pesawat pada dasarnya bisa dilihat masing-masing orang. Kita dengan handphone bisa lihat tiket pesawat ke Tokyo sekarang berapa. Jadi ngapain kita masukkan ke biaya program? Kalian beli aja sendiri gitu ya. Kalau kita masukkan biaya program misalnya dari 30 juta bisa aja gitu. Cuman kalau kalian pas berangkat itu ternyata kita belinya 4 juta, kan kita untung gitu ya. Jadi kalian persiapkan secara pribadi. Kita berusaha untuk transparan. Kita sudah dewasa di sini ya, teman-teman ya. Kemudian biaya yang bersifat pribadi. Artinya teman-teman ketika nanti uang saku ke Jepang ataupun ketika training ya, di offline training itu biaya pribadi untuk makan itu ditanggung masing-masing. Cuman untuk perlengkapan di asrama itu sudah kita lengkapi semua dari segi perlengkapan air, listrik, gas, kompor dan lain-lain. Sudah ada semuanya, tinggal teman-teman beli bahan makanannya saja. Oke, di sini kurang lebih untuk biaya programnya 23 juta rupiah. Kita lanjut untuk pembahasan terkait beasiswa Gakuseker. Di sini ya yang bisa teman-teman semuanya apply. Di sini ada pilihan 50, 80 dan 100%. Artinya apa? Untuk mengcover biaya yang 23 juta tadi, nanti dibayarkannya di Jepang aja gitu ya. Ini yang mengeluarkan adalah langsung dari perusahaan kita, PT Joyful Care Indonesia. Mungkin teman-teman yang review LPK tadi bisa bandingkan. Teman-teman yang review LPK pasti hampir dipastikan itu tidak dari LPK-nya. Pasti dari pihak ketiga, pihak bank ataupun pihak koperasi. Yang dijaminkan apa? COE teman-teman. COE teman-teman menjadi jaminan, nanti dicicil ke bank atau ke koperasi tersebut sampai lunas. Kalau kita enggak, kita yang mengeluarkan adalah langsung dari PT Joyful Care Indonesia, dari Bapak Shiro Fukumura, seperti itu ya. Dan bunganya 0%. Anti riba. 0% ya di sini ya. 50, 80 dan 100% ini bisa dibayarkan nanti di Jepang. Artinya apa di sini? Minasan misalkan ngambil yang 50%, artinya setengah dari 23 juta dibayarkan di Indonesia, setengah lagi dibayar di Jepang. 80%, 20%-nya dibayarkan di Indonesia, 80%-nya dibayarkan di Jepang. Atau 100%, 23 juta dibayarkan di Jepang semua juga boleh. Nanti di Jepangnya juga nggak sekaligus teman-teman terima gaji langsung bayar, nggak. Dicicil 2 juta aja per bulan. Sampai dengan lunas. Misalkan ambil yang 100% ya, 2 juta kali 11,5 bulan, ketemunya sama 23 juta rupiah. Atau yang 50%, misalkan di Indonesia bayar 11 juta, kurangnya 12 jutanya nanti di Jepang gitu ya. Itu dicicil 6 bulan aja lunas. Tapi kalau misalkan Minasang review LPK tadi, itu bisa sampai 3 tahun Minasang baru lunas. Seperti itu. Ini hanya perbandingan saja. Oke ya, di sini untuk beasiswa Gakuseker yang memang Minasang semuanya bisa apply tanpa ada batasan kuota di kita. Jadi untuk mengetahui lebih detail mungkin silahkan ikuti seminar kami. Kami ada seminar setiap hari Minggu ya, setiap hari Minggu dan terbuka untuk semua yang ingin daftar ke PT Joyful Care Indonesia. Dan untuk di PT Joyful Care Indonesia induk siswanya ada berapa, kemudian presentasi yang sudah berangkat berapa, yang sudah keterima perusahaan berapa, yang sudah yang sudah proses interview berapa, itu juga ada datanya. Jadi kita selalu berusaha untuk transparan dan terbuka kepada semua orang. Itu yang menjadi poin yang ingin saya sampaikan di agenda ini. Mungkin untuk penyampaian materi dari saya cukup sampai biaya saja. Nanti kalau Minasang atau teman-teman sekalian ada pertanyaan, kita masih ada agenda Q&A ya. Silahkan bertanya terkait program ataupun apapun itu. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.